Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama terkait bagaimana teman-teman sebagai seorang marketing, baik manajer ataupun tim marketing, untuk bisa membuat presentasi penjualan yang menarik perhatian calon klien Anda. Ya, bagi Anda yang mungkin masih pusing bagaimana untuk membuat presentasi penjualan yang menarik, bagaimana untuk bisa meyakinkan calon klien Anda, setelah ini teman-teman bisa menyimak beberapa cara untuk membuat presentasi penjualan Anda terlihat menarik, terlihat meyakinkan, serta bisa membuat calon klien Anda percaya pada produk ataupun jasa Anda. Ayo kita simak video setelah ini bersama-sama. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terhadap materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu masih pada negosiasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait bagaimana cara membuat presentasi penjualan yang menarik perhatian target pelanggan kita atau yang menarik perhatian calon klien kita. Bagi Anda yang saat ini sedang merasa pusing untuk mencari cara bagaimana membuat presentasi penjualan yang hebat dan menarik para calon klien Anda, berikut terdapat 4 cara yang bisa Anda lakukan sebagai seorang manajer marketing ataupun sebagai seorang tim marketing lakukan untuk membuat sales presentation atau presentasi penjualan yang sangat hebat dan memukau di mata calon klien Anda. Ingat tujuan Anda yaitu menawarkan atau menjual, mempengaruhi, mengajak calon klien Anda untuk membeli produk yang Anda jual, untuk menggunakan jasa yang Anda tawarkan. Jadi, Anda bisa lihat berikut terdapat beberapa cara yang Anda bisa lakukan untuk membuat presentasi penjualan Anda lebih menarik, serta calon klien Anda bisa tertarik terhadap produk yang Anda tawarkan. Itu yang pertama, yaitu menyusun materi presentasi penjualan yang relevan dan spesifik. Ketika kita ingin menyampaikan presentasi penjualan, sudah pasti presentasi yang akan kita sampaikan wajib relevan dan detail dengan produk atau layanan dan jasa yang kita jual. Masa iya kita harus menyampaikan presentasi penjual yang temanya sangat umum? Sayangnya ini menjadi salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan para staf marketing ataupun manajer marketing ketika melakukan presentasi penjualan. Jadi, Anda seorang manajer marketing ataupun tim marketing harus bisa membuat materi presentasi yang menarik serta spesifik, yang tidak terlalu umum. Nah, pada intinya, Anda berusaha untuk menawarkan produk Anda, menjual jasa Anda yang Anda ingin supaya si calon klien Anda ini tertarik untuk membeli produk Anda, tertarik untuk menggunakan jasa yang Anda tawarkan. Dalam hal ini, target pelanggan dan klien kita perlu mendengarkan sesuatu yang baru, unik, dan luar biasa yang sebelumnya belum pernah ditemui di presentasi penjualan yang lain atau di kompetitor yang lain. Disinilah tugas para staf marketing, terkhusus Anda, seorang manajer marketing, untuk mencari konsep, tema, dan judul presentasi yang relevan serta spesifik. Di sini spesifik berarti tidak terlalu luas ataupun tidak terlalu umum, sesuai dengan produk dan layanan jasa yang Anda tawarkan. Anda perlu hanya fokus pada produk Anda saja ataupun jasa Anda saja yang Anda tawarkan, yang Anda jual kepada si calon klien Anda. Anda tidak perlu fokus pada yang lainnya. Jadi dengan begitu Anda akan bisa membuat materi presentasi yang spesifik dan relevan berkenaan dengan produk yang Anda jual, jasa yang Anda tawarkan kepada si calon klien Anda. Yang kedua, yaitu membangun koneksi yang dalam antara produk atau layanan jasa kita kepada calon klien Anda. Hal kedua yang perlu kita lakukan yaitu membawa sampel produk yang akan digunakan sebagai tester atau percobaan awal bagi calon pelanggan ataupun calon customer Anda.
Ketika presentasi awal sudah selesai, kita menyerahkan ataupun Anda sebagai seorang manajer marketing menyerahkan sampel produk kepada calon klien kita dan biarkan mereka melihat, biarkan calon customer kita melihat, menerawang serta mencoba sampel produk tersebut. Dengan begitu, calon klien Anda kemungkinan besar ataupun besar kemungkinan lebih tahu, oh ternyata produk Anda seperti ini. Oh ternyata jasa yang Anda tawarkan seperti ini. Jadi akan memperbesar kemungkinan muncul kata sepakat dalam proses negosiasi Anda kepada calon klien Anda. Selain itu, biarkan calon pelanggan kita ataupun calon klien kita menanyakan hal yang ingin mereka ketahui dari produk dan layanan jasa tersebut. Jangan tutup diri Anda supaya si customer tidak bertanya terkait produk atau jasa. Jangan sampai melakukan hal tersebut. Karena bagi calon klien merupakan hak yang dimiliki untuk bertanya terkait seluk-beluk produk Anda, fungsi produk Anda, kesediaan barang Anda, kemudian jasa Anda, jasa yang Anda tawarkan kepada calon klien Anda. Jadi jangan menutup diri supaya si calon klien tidak bertanya. Jadi tetaplah buka diri Anda supaya calon klien Anda bisa menanyakan hal-hal terkait produk yang Anda jual, terkait jasa yang Anda tawarkan. Jangan lupa untuk membahas terkait manfaat dari produk Anda dan jangan terlalu lama membahas fitur produk, jangan terlalu panjang membahas fitur produk. Nah, pada intinya Anda harus tahu dulu apa manfaat dari produk Anda. Jelaskan detail dan spesifik. Kemudian calon klien Anda harus tahu tentang manfaat apa saja. Kira-kira kalau calon klien Anda, calon customer Anda membeli produk Anda, kira-kira apa manfaat yang akan didapatkan? Apa dampak positif yang akan didapatkan, dirasakan oleh si calon klien Anda? Itu perlu Anda jelaskan, wajib Anda jelaskan supaya si calon customer Anda bisa terbayang, oh ternyata manfaat dari produk Anda itu seperti ini, jadi saya mau beli, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan presentasi penjualan dengan demonstrasi fisik. Cara ketiga yang ampuh membuat calon pelanggan tertarik yaitu menyampaikan presentasi penjualan dengan menggunakan demonstrasi fisik. Contohnya, menggunakan papan tulis atau flip chart yang tersedia di dalam ruang meeting. Ketika melakukan hal ini, kita tidak perlu menyampaikan presentasi secara panjang dan lebar karena itu terasa membosankan. Cukup sampaikan presentasi penjualan secara singkat. Mulailah menulis di atas papan tulis atau flip chart. Anda hanya perlu memberikan beberapa poin penting. Kemudian Anda bisa jelaskan terkait poin tersebut, poin penjualan, poin-poin penting yang Anda tunjukkan kepada calon klien Anda. Dengan begitu, si calon klien Anda tidak akan merasa bosan dengan presentasi penjualan yang akan Anda lakukan. Karena tidak hanya membaca tulisan di PowerPoint atau di layar, tapi Anda juga bisa menjelaskan secara rinci. Anda bisa sambil menulis, menunjukkan secara fisik. Kemudian yang keempat yaitu percaya dan yakin dengan manfaat dan segala hal yang ada produk dan layanan jasa Anda. Meskipun poin ini berada di posisi terakhir, namun peranan juga tidak kalah penting dengan poin yang sebelumnya. Secara logika, bagaimana presentasi jualan kita bisa berhasil jika pada akhirnya kita menunjukkan raut wajah keraguan terhadap produk dan layanan jasa kita. Oleh karena itu, di akhir Anda tetap wajib menunjukkan rasa percaya diri Anda, rasa yakin Anda terhadap manfaat produk yang Anda jualkan kepada calon klien Anda. Jangan sampai Anda menunjukkan rasa minder Anda, rasa ketidakpercayaan diri Anda, rasa tidak yakin Anda terhadap produk Anda sendiri, terhadap jasa Anda sendiri. Produk ataupun jasa yang Anda tawarkan harus yakin atau harus percaya pada manfaat yang Anda berikan, yang Anda tawarkan terhadap customer, kepada si calon customer atau calon klien Anda. Oke, begitu teman-teman semuanya. Semangat pagi.